Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin kita di hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 di gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Penel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan. Di pembacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus 3, 1 Korintus pasal 3 itu satu perikop Bapak Ibu Saudara. Di sana kita akan belajar. Tapi saya mau ngambil satu poin ya di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kalau kita baca di sana perikopnya adalah dasar dan bangunan. Saya bacakan di ayat ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, yaitu Paulus, yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Satu poin, memperhatikan. Nah, ayat ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita, dan kita harus membangun terus di atasnya. Setelah kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita oleh kasih karunia yang Tuhan sudah diberikan kepada kita, sekali lagi kita tidak boleh berhenti hanya sekedar mempercayai Kristus, tetapi kita harus membangun kehidupan rohani kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita membangun kehidupan kerohanian kita di atas dasar Kristus itu? Di ayat 12 dikatakan, entahkah seorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput, kering, atau jerami? Ini yang menjadi pertanyaannya. Setelah kita percaya Yesus, waktu kita membangun di dasar Kristus ini, apakah dengan emas kehidupan kita, perak, ataukah jerami? Ya Bapak Ibu Saudara, ataukah rumput? Nah, nantinya pekerjaan kita itu akan diuji. Ayat yang ke-13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kelak nanti kita akan diuji. Kita akan terlihat apakah kita serius mengiring Tuhan ataukah hanya sekedar. Kalau kita serius mengiring Tuhan, sungguh-sungguh dengan segenap hati, itu akan diuji, dibakar, ya, dibakar lewat api. Nah, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini harus menjadi satu perhatian. Di kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa segenap umat tebusan bebas dari hukuman Allah. Kalau kita mau lihat di dalam Yohanes 5 ayat 24, Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 5 ayat 24, begini bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat penting. Kita sudah dibebaskan dari hukuman kekal oleh darah Kristus. Oleh sebab itu jangan engkau sia-siakan. Mari kita bangun kehidupan rohani kita seperti emas, seperti perak. Jangan sampai kehidupan kita hanya kita bangun dengan dasar jerami, rumput, karena itu nanti saat akan diuji. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam saat kita akan diuji, itu kalau kita sampai diuji Bapak Ibu Saudara dengan api, ya kita akan terlihat
kalau kita waktu diuji, ya, dan kita tahan uji, kita akan mendapatkan upah, mendapatkan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita iring bangun kehidupan kita, kerohanian kita dengan keseriusan. Jangan tidak acuh tak acuh. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Kelak kita akan menghadap penghakiman. Coba Bapak Ibu Saudara lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Kelak kita akan masuk di dalam penghakiman. Tetapi barang siapa kehidupannya dibangun di dalam dasar Kristus dengan kesungguhan hatinya, waktu dia masuk dalam penghakiman, dia tidak ada ketakutan. Karena dia tahu, dia mengiring Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena kesetiaan kita mengiring Tuhan itu akan diuji Bapak Ibu Saudara. Di mana? Nantinya di penghakiman yang terakhir. Nah, ini kita harus persiapkan dengan kesungguhan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, waktu kita diuji dan kita tidak tahan uji, ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan tahan uji, itu akan mengalami apa? Kerugian besar. Kerugiannya di mana? Waktu kita mengiring Tuhan gak serius, kita mengiring Tuhan asal-asalan, kita ngiring Tuhan, kalau orang Jawa itu bilang wis sak karepe, mau ke gereja ya pas ada waktu ke gereja, ada niat ke gereja ya niat ke gereja, kalau kepingin baca Alkitab ya baca Alkitab, kalau enggak ya enggak. Nah, ini kalau waktu penghakiman Bapak Ibu Saudara, kita akan rugi kalau kita enggak serius mengiring Tuhan. Nah, kerugian apa yang akan kita terima di saat kita enggak serius, kita enggak sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Ya, yang pertama, kita akan malu saat kedatangan Kristus. Kenapa malu? Kenapa kok sampai saya sampaikan itu akan menjadi hal yang malu? Kenapa? Kita nggak mendapatkan apa-apa. Ya, kita nggak mendapatkan upah kosong. Itu hal yang sangat memalukan. Tuhan kasih waktu buat kita dalam dunia ini untuk kesungguhan, keseriusan. Karena waktu kita pulang ke surga, kalau kita hanya sekedar hanya berpakaian putih aja, ndak pakai mahkota, ndak pakai sesuatu, ndak ada upah, itu malu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Yohanes pasal 2, ya 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 Bapak Ibu Saudara ya. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 28 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya itu kedatangannya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kalau orang tidak mempersiapkan dirinya, dia akan malu. Berikan kasih karunia kepada kita, tetapi kita tidak mengerjakan, kita tidak membangun kehidupan rohani kita dengan kesungguhan. Mungkin kehidupan rohani kita hanya bangun dengan jerami, kayu, waktu dibakar, diproses, kita undur daripada Tuhan. Kita akan malu di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan. Yang kedua, kerugian apa kalau kita nggak serius dalam membangun kehidupan rohani kita di dalam Tuhan? Yang kedua, kehilangan pekerjaan yang dilakukan selama hidupnya bagi Allah. Kehilangan.
tidak bisa mengikut memerintah, ya, tidak akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Lebih-lebih kalau itu dikatakan kita akan mendapatkan kedudukan paling rendah. Oh saudara, kita nggak akan ikut memerintah, tapi kita akan mendapatkan kedudukan paling rendah. Mungkin kita diselamatkan, tapi kita nggak dapat apa-apa, rugi, ya, kehilangan pahala, kehilangan upah, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari, mungkin saat ini kita lagi acuh nggak acuh dalam kehidupan kita, dalam membangun kerohanian kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita boleh tersentuh, kita boleh serius, sungguh-sungguh, ya. Coba terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 Bapak Ibu Saudara, di sana kita lihat Kolose pasal 3 ayat 24 sampai 25. Ya. Kolose pasal 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di sana. Begini bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perhatikanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa hari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita melakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Artinya keseriusan, kesungguhan. Karena di situ akan dapat ganjaran, akan ada dapat berkat. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan kau sia-siakan hidupmu. Jangan engkau sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Mari kita membangun kerohanian kita untuk semakin hari lebih sungguh-sungguh. Membangun kehidupan rohani kita semakin hari lebih setia lagi. Karena apa? Nanti dari penghakiman. Kalau orang itu diuji, ditemukan dia seperti emas, seperti perak, seperti batu permata, itu akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di hadapan Tuhan, dan ada suatu sukacita yang luar biasa. Jangan sampai kita masuk dalam kerajaan surga tidak membawa apa-apa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh belajar untuk membangun kehidupan rohani kami. Kau akan uji Tuhan setiap kesetiaan kami, kesungguhan kami, karena kami tahu Tuhan ada upah yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami belum setia, ampuni kami kalau kami belum sungguh-sungguh. Sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami untuk semakin hari semakin setia sampai akhir hidup kami di hadapan-Mu. Dan kami tidak didapatkan malu di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami boleh bersuka cita sebab kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.